Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Raisa Amirah Fasori. Pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu tugas informatika, yakni video presentasi bab 7 dengan judul Algoritma dan Pemrograman. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama ada bagian A tentang algoritma. Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nomor 1 ada diagram alir. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO. Berikut simbol diagram alir beserta maknanya. Lalu yang kedua ada pseudokode. Pseudokode, kode semu atau kode pseudo adalah suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk mempresentasikan algoritma. Pseudokode dibuat untuk menutupi kekurangan diagram alir dalam mempresentasikan konsep-konsep pemrograman terstruktur. Pseudokode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Karena sifatnya informal, tidak ada aturan khusus dalam standar notasi yang dapat digunakan. Akan tetapi, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu seperti satu baris untuk satu pernyataan atau statement dan pentingnya identasi dalam menuliskan pernyataan. Selanjutnya bagian B yaitu bahasa pemrograman prosedural. Belajar bahasa pemrograman sama halnya dengan belajar bahasa apapun. Dimulai dengan secara intuitif mengenal dan langsung memakai bahasa tersebut untuk keperluan sehari-hari. Yang penting sesuai dengan kebutuhan atau bukan dari teori bahasa. Belajar pemrograman pada hakikatnya sama dengan belajar bahasa natural, yaitu bahasa manusia sehari-hari. Seseorang dapat belajar dari membaca program terlebih dahulu daripada menulis kode program. Proses menulis kode atau coding dapat dimulai dengan kalian membaca contoh-contoh program yang menjadi pola pembangun program kompleks. Bedanya dengan belajar bahasa natural, teks dalam bahasa pemrograman yang ditulis bukan dilafalkan dan dipahami sebagai teks statis, melainkan juga dapat dipahami oleh mesin dan dapat dieksekusi atau dijalankan. Selanjutnya yang bagian C, yaitu bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C selanjutnya disebut bahasa C saja, yang mana ini telah dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kenigan pada tahun 1970. Perkembangan bahasa C tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem operasi Unix yang 90% lebih diantaranya ditulis dalam bahasa C. Karena sejarah yang panjang tersebut, kemudian muncul beberapa standar bahasa C yang merupakan spesifikasi dari bahasa C. Bahasa C banyak dipakai untuk membuat sistem operasi dan program-program sistem. Key pemrograman tingkat rendah atau yang dekat ke perangkat keras, misalnya untuk kontrol peralatan, membuat toolkit pemrograman dan menulis aplikasi. Kelebihan bahasa C sehingga banyak digunakan ada pada kemampuannya untuk menghasilkan kode yang singkat, efisien, tetapi tetap mudah dibaca. Oke, dimulai yang pertama itu ada membuat program pertama dengan bahasa C. Berikut ini beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam membuat program dengan bahasa C. Yang pertama ada persiapan lingkungan pengembangan program menggunakan bahasa C. Lalu yang kedua ada memahami proses membuat program, mulai dari mengetikkan kode program hingga menghasilkan program yang dapat dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Lalu yang kedua terdapat struktur program bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa yang terstruktur. Komponen program dalam bahasa C. Sebelum membuat program yang lebih kompleks yang melibatkan ekspresi, struktur kontrol keputusan atau struktur kontrol perulangan, kalian perlu memahami makna dari berbagai komponen penyusun bahasa C.
Di antaranya meliputi kata kunci, identifier, variabel, tipe data, dan yang terakhir ada konstanta. Lalu yang ketiga adalah belajar menulis program sambil menyelesaikan masalah. Berikut ini spesifikasi program yang diberikan pada program latihan. Lalu yang keempat ada ekspresi. Ekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Di dalam matematika, ekspresi terdiri dari atas kombinasi beberapa operan dan operator yang memiliki makna. Kalian telah terbiasa menulis ekspresi pada matematika. Misalnya dalam penjumlahan 10 tambah 5 yang melibatkan dua buah operan 10 dan 5 dan sebuah operator atau tanda plus. Ekspresi pada pemrograman mirip dengan ekspresi yang kalian pelajari pada matematika, tetapi diperkaya dengan tambahan operator-operator untuk memudahkan kalian dalam menulis program. Berdasarkan jumlah operan, suatu ekspresi dapat dibagi menjadi ekspresi unary atau satu operan, misalnya A untuk menegasikan suatu bilangan. Lalu yang kedua ada binary atau dua operan, misalnya A plus B untuk penjumlahan. Dan yang ketiga ada ternary atau tiga operan, misalnya A, B dibagi C yang akan dijelaskan lebih rinci. Lalu berdasarkan fungsinya, operator dalam bahasa C dapat dibagi menjadi operator penugasan, operator aritmatika, operator increment dan decrement. Lalu yang keempat ada operator logika, relasional, dan kesamaan. Lalu yang terakhir ada operator kondisional atau ternary. Lalu yang kelima terdapat struktur kontrol keputusan. Komputer merupakan alat yang membantu banyak aktivitas manusia. Pada dasarnya, komputer menjalankan perintah dari manusia. Perintah-perintah tersebut dituangkan secara tertulis dalam sebuah aturan tertentu yang disebut sebagai kode program, yang tujuannya untuk mengatur bagaimana komputer harus bertindak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Hal ini termasuk juga dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam sebuah program? Istilah yang sering digunakan untuk ini adalah kondisional. Apa itu kondisional? Secara sederhana, kondisional adalah sebuah bentuk pertanyaan jika, maka. Pernyataan ini dibuat untuk mengekspresikan sebuah aksi berdasarkan sebuah kondisi tertentu. Sebagai contoh, ketika kita diminta untuk mengklasifikasikan sebuah bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap, maka dapat kita membuat aturan sebagai berikut. Pertama, bilangan tersebut habis dibagi 2, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Yang kedua, jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 2, maka bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil. Proses tersebut merupakan salah satu ilustrasi dari sebuah pernyataan kondisional. Pada bahasa pemrograman C, ada beberapa jenis pernyataan kondisional, diantaranya pernyataan if-else, pernyataan switch case, dan yang terakhir ada pernyataan yang bersarang. Lalu yang keenam terdapat struktur kontrol pelurangan. Pernyataan perulangan atau loop merupakan struktur program untuk keperluan iterasi, yaitu memproses satu atau beberapa pernyataan secara berulang atau looping, berdasarkan kondisi tertentu. Program C menyediakan 3 bentuk pernyataan loop, yaitu yang pertama ada for loop, yang kedua ada while loop, dan yang terakhir ada do while loop. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fungsi. Pada hakikatnya, fungsi pada program melambangkan suatu kumpulan pernyataan yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut dipresentasikan oleh nama dari fungsi tersebut. Misalnya, scanf yang memiliki fungsi untuk membaca scan nilai dari pengguna. Fungsi juga dapat menerima parameter-parameter dan juga dapat mengembalikan suatu nilai. Dengan membungkus kumpulan instruksi tadi ke dalam satu fungsi, kalian dapat menggunakan kembali fungsi tersebut di berbagai lokasi dalam program kalian. Lalu yang terakhir atau nomor 8 adalah penutup tentang coding dan pemrograman. Berikut ini perbedaan antara coding dan pemrograman. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat aku sampaikan mengenai algoritma dan pemrograman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu penyampaiannya ataupun dari tata bahasanya. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat serta berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.